Demikian pengumuman yang ada. That concludes the announcement. Mari kita sekarang melihat Roma pasal 6. Let's take a look at the book of Romans chapter 6. Roma pasal yang ke-6. Romans chapter 6. Ayat yang ke-9 sampai 14. Verse 9 to 14. Dan kita meneruskan pembahasan The Gospel Mystery of Sanctification. We'll continue on the sermon series, The Gospel Mystery of Sanctification. Roma pasal 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Romans 6, 9 to 14. Saya hanya akan membacakan dalam bahasa Indonesia saja. I will read in Bahasa Indonesia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bersama-sama. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ayat 14 bersama-sama. Verse 14 together. 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. 2 ayat lagi, ayat 18. Two more verse 18. Saya akan membacakan dan kemudian saudara membaca bersama-sama dengan saya kemudian. I will read first and you can join reading it together with me. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bersama-sama, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 18 kita ganti kamunya dengan saya. Verse 18, we change you into us. 2, 3. Saya telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 22. Verse 22. Saya akan bacakan dulu. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kamunya kita ganti dengan kami. Let's change the you into us. 2, 3. Tetapi sekarang setelah kami dimerdekakan dari dosa dan setelah kami menjadi hamba Allah, kami beroleh buah yang membawa kami kepada kepengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Mari kita berdoa minta belas kasihan Tuhan. Let us pray, ask for His mercy. Tunjukkanlah kepada kami jalan-jalan-Mu. Show us your way, O Lord. Tunjukkanlah kepada kami karya-karya-Mu. Show us your work. Sehingga kami mengerti apa yang sesungguhnya Engkau berikan kepada kami. So we truly understand what you give to us. Menghargainya. And we appreciate Dan it. menikmatinya. And we delight in Dan it. kami boleh menggunakannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. And we are able to use it for the glory of your name. Kami mengucap syukur karena Engkau memilih kami. We give thanks for you have chosen us. Karena Engkau sudah bekerja di dalam diri kami. For you work in our life. Suatu pekerjaan yang kami sendiri tidak mungkin bisa mencapainya. Work that we cannot attain by ourselves. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu. We truly give thanks to you. Dan Tuhan tanamkan itu di dalam hati kami yang terdalam. And plant this deep in our heart. Sehingga hidup yang hanya satu kali adalah hidup yang sungguh-sungguh berdedikasi kepadamu. So this life we have once is life that truly dedicate
only to you. Hidup yang hanya satu kali ini. This life we have once. Hindarkan kami dari mempermainkan anugerah-Mu yang besar. Avoid us from playing around. Hindarkan kami untuk berjalan di dalam kesia-siaan. Avoid us from walking in vanity. Tetapi kiranya Engkau menuntun kami untuk kami boleh hidup bagi Engkau. But may you lead us to live only for you. Tuhan yang tidak pernah memaksa, Lord, you who never force us, kasihanilah kami. be merciful to us. Tariklah hati kami kepadamu. Draw our heart near you. Di dalam nama Tuhan Yesus In Kristus, the name of the Lord Jesus Christ, kami we berdoa. pray. Amin. Amen. Hari ini kita terus memikirkan apa yang Alkitab katakan tentang rahasia terjadinya pengudusan di dalam hidup kita, di dalam hidup seorang manusia yang berdosa. Today we continue to think about what the Bible says of the mystery of sanctifications in our life, the life of a sinful man. Sekali lagi, pengajaran ini tidak ada pada dunia. Once again, this teaching is not of this world. Pengajaran ini tidak ada di dalam agama. This teaching is not in a religion. Pengajaran ini secara eksklusif hanya dimiliki oleh Injil. This teaching exclusively belongs to the gospel. Di dalam Injil ini tersembunyi suatu rahasia tentang bagaimana Allah yang suci menghadirkan kesuciannya bagi manusia yang dikasihinya. In this gospel, it is hidden the mystery in terms of how the holy God bring forth his holiness to men whom he loved. Bagaimana Allah menghadirkan kesuciannya bagi manusia, How God bring forth his holiness to men. maka Injil mengatakan melalui kesatuan dengan Kristus, union with The Christ. gospel says it is through union with Christ. Alkitab menyatakan kesatuan dengan Kristus bukanlah suatu peristiwa akhir dalam kehidupan orang Kristen. The Bible says that the union with Christ is not the end of the life of a Christian. Banyak orang Kristen mengatakan Many Christians say, bahwa aku sudah terima Yesus I have Kristus. received Jesus Christ. Dan kemudian saudara berpikir bahwa itu adalah selesai. And you think that's the end of it. Itu adalah sesuatu puncak. You think that's the peak. Saudara mengatakan aku sudah mendapatkan paspor menuju kepada surga. You think that I have gained the passport to go to heaven. Jikalau saudara berpikir seperti itu, If you think like that, maka saudara tidak akan mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan itu kerjakan di dalam Kristus Yesus. you will not understand what the Lord has done in Jesus Christ. Alkitab malah mengatakan bahwa ketika kita menerima Kristus, The Bible says when we receive Jesus Christ, bahasa teologinya adalah union with Christ, disatukan dalam Kristus, in theological term is in union with Christ. maka ini adalah sesuatu permulaan yang akan membuat sesuatu proses yang tidak terelakkan itu terjadi. This is a start of a process that is unavoidable. Union with Christ adalah permulaan sampai akhir Union with Christ is the beginning till the end, yang memastikan terjadinya suatu proses mujizat which assure the occurrence of the miraculous process, yang mengubah kehidupan manusia yang berdosa which transform the life of a sinful man menjadi seseorang yang hidup bagi Allah. to become a man who live for God. Proses ini disebut sebagai proses pengudusan. This process is called the process of sanctification. Proses ini adalah proses mujizat yang terbesar. It is the greatest miraculous process ever. Mujizat yang terbesar adalah bukan kita tidak mati terkena virus corona. Great miracle is not that we are not dying because of the coronavirus. Mujizat yang terbesar adalah bukan seseorang yang lumpuh kemudian bisa berjalan. The great miracle is not the lame that can walk. Bahkan mujizat yang terbesar juga bukan satu keluarga yang sudah hampir bercerai dan kemudian bisa berdamai kembali. A great miracle is not a family that is near divorce and they reconciled once again. Mujizat yang terbesar yang ada di dalam dunia itu tidak pernah ada orang di luar Kristus yang mengalaminya. The great miracle of this world is that people outside of God will not experience this. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang pilihan, demikian kata Alkitab. This is given to the chosen one. What the Bible Mujizat yang says. terbesar yang terjadi kepada seorang manusia The greatest miracle that happened to man's life tidak mungkin diberikan oleh setan yang
hebat itu sekalipun. is not given by the great Satan. Mujizat yang terbesar yang bisa diberikan kepada The manusia great miracle that is given to men adalah pengubahan dari seorang berdosa is the transformation in life from sinner menjadi orang yang seluruh hatinya didedikasikan bagi Allah. to become a man whose heart is fully dedicated to the Lord. Dan saudara-saudara perhatikan baik-baik. Then pay careful attention. Ini yang Injil nyatakan. This is what the gospel reveals. Sekali union with Christ itu terjadi, Once there is a union with Christ, maka proses pengudusan itu tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dihindarkan, dan tidak bisa dihentikan. then the process of sanctification cannot be aborted, it cannot be avoided, and is unstoppable. Sama seperti jikalau satu senyawa kimia, The same as a chemical element dan kemudian ada senyawa kimia yang lain yang digabungkan ke dalamnya, that is joined to another chemical element. maka reaksi itu akan terjadi dan saudara tidak bisa menyetopnya. Then the chemical reaction will take place, you cannot stop it. Saudara tidak bisa mengembalikan reaksi You tersebut. cannot reverse that. Saudara tidak bisa menghentikan reaksi tersebut. You cannot stop the reaction. Sama seperti satu kabel lampu dimasukkan ujungnya ke lubang listrik. The same as an electrical cable of a lamp that is plugged into the socket. Maka begitu dia menyatu, Once it is together attached, listrik secara otomatis akan berjalan dari sumbernya menuju kepada kabelnya, menuju kepada lampu itu. then the electricity will travel from the source to the lamp. Itu adalah suatu proses yang tidak bisa dihindarkan. It is a process that is unavoidable. Tentu di dalam case listrik ini kita bisa mencabutnya Of course, in the electrical case, we can unplug it sehingga aliran listrik itu terhenti. so that the stream of the electricity stops. Di dalam case dua senyawa, reaksi itu tentu lebih tidak mudah lagi untuk kita memisahkannya kembali. But in the case of the two chemical elements, it is not easy for us to separate them to Tetapi its original Alkitab dengan state. jelas menyatakan But the Bible says clearly, lebih lagi kesatuan di dalam union with Christ itu adalah terhubung menjadi satu begitu erat. moreover, the union with Christ, it is stronger. Lebih Union. erat dari kesatuan kedua senyawa itu. It is a stronger union than the union of that two chemical elements. Sehingga Alkitab itu dengan jelas menyatakan, So the Bible clearly says, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus who can separate us from the love of God, of ketika Christ? ini sudah bergabung, When this is in union, maka ini adalah unbroken union. Union yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipecahkan lagi untuk selama-lamanya. then it is unbroken union that cannot be broken forever and ever. Maka sekali union ini terjadi, Once this union with Christ take place, maka proses pengudusan itu sekarang terjadi di dalam hidupmu, hidupku, hai seluruh jemaat. then the process of sanctifications take place in your life and my life. Tidak bisa dibatalkan, It cannot be voided. tidak bisa dihentikan, It cannot be aborted. tidak bisa dihindarkan. It cannot be avoided. Allah melalui firman-Nya, God through His Word, melalui Roh through the Kudus-Nya, Holy Spirit, melalui darah Kristus, through the blood of Christ, melalui seluruh providensia yang akan terjadi dan yang sudah terjadi dalam hidup kita. through all the providence that is about to take place in our life and the past Dia providence. akan membawa kita di dalam proses pengudusan ini. He will take us and be with us along the process of sanctification. Biarlah kita boleh menyadarinya. May we realize this. Proses ini terjadi dalam hidup saudara kalau saudara sungguh-sungguh anak Tuhan. This process takes place in our life if we are truly a children of God. Dan proses ini sangat kompleks. And this process is complex. Masuk ke seluruh aspek kehidupan kita. It immerses into all aspects of our life. Dan masuk ke dalam diri kita dan hati kita yang bahkan tidak terjangkau oleh kesadaran kita sekalipun. It goes beyond our inner being and it surpasses beyond our level of consciousness. Dan bahkan Alkitab mengatakan proses ini mengubah hal yang paling mendasar dari diri kita, yaitu being kita. Even the Bible says that this process even goes in and transform the most basic part of us, which is our inner being.
bukan saja doing, bukan saja apa yang kita lakukan, not only what we do, tetapi siapa kita sesungguhnya. but us in our inner being. Sehingga Alkitab mengatakan So the Bible says kita menjadi manusia yang baru. that we are a new creation, a new man. Alkitab mengatakan The Bible says kita dilahirkan we kembali. are born again. Bahkan seorang ahli Taurat seperti Nikodemus sekalipun Even the teacher of the law like Nicodemus, mempertanyakan bagaimana mungkin masa saya itu mesti masuk ke rahim ibuku lagi. he asked, how can I go back into my mother's womb? Dan Yesus menyatakan itu dalam proses, menyatakan itu dalam konteks yaitu kelahiran kembali. Jesus reveals this in the context of regenerations, being born again. Saudara, seluruh agama ketika bicara mengenai proses pengudusan adalah bicara mengenai doing. In all religions, when they talk about the process of sanctification, they talk about doing. Kalau kita tidak terbiasa dengan konsep Injil, If we are not accustomed to the gospel principle, kalau saudara dan saya berbicara berkenaan dengan kudus, if we talk about holy, kita bicara berkenaan dengan hidup kudus, we talk about living a holy life. selalu kita berbicara berkenaan dengan mematuhi hukum ini atau tidak mematuhi hukum itu, We always talk about obeying this law or not obeying that law. aturan ini, aturan itu. This rule, that rule. Tetapi Alkitab tidak mau bicara terlebih dahulu tentang itu. But the Bible doesn't want to say this. Alkitab berbicara berkenaan dengan being yang dirubah. The Bible talk about being that is transformed. Mengubah seseorang dari akarnya, mengubah seseorang dari benihnya. Transform a person from the inner being, from the seed. Sekali lagi, begitu union with Christ terjadi, Once again, once the union with Christ take place, ada suatu proses yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. there is a process that happens in our life. Dan proses itu adalah proses pembentukan kesucian dari dalam dan sampai meluas ke seluruh aspek hidup kita. And that process is shaping that process of sanctifications, the transformations from inside out. Saya akan memberikan catatan di sini. I'll give you a note here. Semua yang dikatakan ini memiliki tujuan untuk saudara dan saya, kita menguji diri kita sendiri. Everything that is said here has a purpose for us to do self-examination. Dan tujuan menguji diri kita The purpose of self-examination is adalah untuk mengerti keadaan kita sesungguhnya seperti apa di hadapan Tuhan. for us to know our true condition before the Lord. Alkitab dengan jelas menyatakan The Bible clearly said firman Tuhan itu seperti mirror, the word of God is like a mirror. seperti cermin, It's like a mirror. membuat kita mengerti keadaan diri kita. It helps us to see our condition. Dan kitab Yakobus mengatakan, And the book of James says, setelah engkau melihat keadaanmu, jangan cepat-cepat engkau itu melupakannya. once you see your condition in a mirror, do not quickly forget it. Tuhan menginginkan setelah kita menguji dengan firman, The Lord wants us, once we self-examine kita ourselves to the berespon word of God, dengan tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hal ini. we respond precisely toward what the will of God is in this regard. Tujuan pengujian adalah untuk kita boleh berespon dengan tepat. The purpose of self-examinations is that so we respond precisely. Sekali lagi saudara, perhatikan hal yang penting ini. Once again, take heed of this important point. Union with Christ adalah sesuatu yang rohani. Union with Christ is a spiritual matter. So union with Christ adalah sesuatu yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Union with Christ is what the Lord is doing with us. Meskipun union with Christ melibatkan aspek understanding, aku mengenal, mengerti Kristus, Even though the union with Christ involves the aspect of understanding that I know Christ, tetapi Alkitab dengan jelas menyatakan, the Bible clearly says, ujilah dirimu examine yourself, bukan saja dengan pengertian, not only with understanding,
Tetapi ujilah But dirimu, examine yourself. apakah proses pengudusan yang tidak terelakkan itu terjadi dalam hidup kita. If this unavoidable process of sanctification truly take place in our life, Itu yang membuat garansi bahwa kita milik Kristus dan dimiliki oleh Dia. that is the guarantee that we belong to Christ and Christ have us. Biarlah kita boleh berespon dengan tepat. May we respond correctly. Dan bagi setiap daripada kita yang menyadari hal ini, And for all of us who are aware of this, menyadari bahwa ternyata hidupku itu benar-benar didorong oleh Allah di dalam proses pengudusan ini, if you are aware that your life is driven by God in the process of sanctification, maka dari sanalah kita bisa menikmati Allah. then from there on we are able to delight in the Lord. Kita bisa menikmati hidup ini. We are able to delight this life. Kita tidak bersungut-sungut dalam hidup We ini. won't complain in this life. Kita tidak pahit di dalam hidup We ini. won't have bitterness in life. Karena kita menyadari semua yang Tuhan kerjakan kepada kita adalah untuk menyucikan kita. Because we realize everything that the Lord does is to sanctify us. Ketika kita menyadari, oh ternyata benar. When we realize that this is true, Dan Roh Kudus memberikan sesuatu kesaksian internal di dalam hati seseorang. and the Holy Spirit bring this internal Testimoni. testimony in our being Melalui firman-Nya. through the Word of God, Maka saudara akan bersuka cita di dalam hidup. then we will rejoice in our life. Kita akan mengucap syukur kepada Allah meskipun keadaan kita mungkin tidak mengenakan. We will give thanks to the Lord regardless of our life circumstances. Dan kita bisa menikmati Allah yang bekerja dan menikmati Dia. And we are able to enjoy the work of the Lord in our life and Dan enjoy kita Him. bisa memuliakan Dia karena kita menyadari kasih sayangnya yang memproses hidup kita. And we can glorify Him because we are aware of His love that is over our life. Sebaliknya, jikalau kita tidak menyadari hal ini. On the contrary, if we do not be conscious on this, if we are not aware, Sebaliknya, jikalau kita itu tidak mengalami proses daripada pengudusan ini. if we are not going through the process of sanctification, Meskipun saudara berbicara berkenaan dengan Yesus ratusan ribuan kali. even if you talk about Jesus for thousands of times in your life, Meskipun saudara adalah pergi ke gereja dan bisa memberikan ide-ide yang brilian. even though you go to church and you give brilliant ideas, Alkitab dengan jelas menyatakan saudara belum memiliki Kristus. the Bible clearly says that you do not have Christ in your life. Karena bicara berkenaan dengan Kristus itu dimiliki dan memiliki Kristus bukanlah bicara mengenai ide or understanding saja, tetapi ada sesuatu life yang berubah. Because talking about being with Christ or belong to Christ, it is not just about talking about ideas, but it is about the transformation in life. Dan yang ketiga, jikalau saudara-saudara berada di dalam keraguan. Third, if you are in doubt, Kalau saudara-saudara berada dalam keraguan, if you are having doubt, maka orang-orang Puritan mendorong kita untuk terus mempelajari tema ini terus-menerus. the Puritan encourage us to learn this topic again and again. Ujilah diri saudara. Examine yourself. Karena kalau keraguan itu terus-menerus ada. Because if doubt overcome you, Thomas Watson menyatakan, Thomas Watson say, seseorang yang masih menunggu sidang pengadilan tidak memiliki hak berbicara kepada raja. a person who is waiting in the judgment court don't have the right to speak to the king. Apa artinya? What does it mean? Seseorang yang case-nya masih terkatung-katung, A person's case who is still unresolved, belum dipastikan keputusan pengadilan bagi dia, the final decision hasn't been brought forward, maka dia tidak akan memiliki kenikmatan communion with God. then that person will not have the delight in communion with God. Saudara,
Biarlah kita boleh menguji diri kita. May we self-examine ourselves, Apakah kita memiliki dan dimiliki oleh Kristus? whether we belong to Christ, Apakah sungguh-sungguh ada union with Christ itu terjadi? whether that union with Christ truly take place in our life. Apakah sungguh-sungguh ada proses pengudusan yang tidak terelakkan di dalam hati kita, Or hidup kita? is there that unavoidable process of sanctification in our life? in Satu our heart? sisi jangan kita terus menipu diri tanpa menyelidiki diri. Do not deceive ourselves by not self-examining ourselves. Menyelidiki diri atau self-introspection yang sehat itu adalah tanda daripada orang pilihan. A healthy self-examination is a sign of a chosen one. Sedangkan orang hipokrit itu tidak mau untuk meneliti diri. A hypocrite will refuse to examine themselves. Orang-orang hipokrit akan meneliti orang lain. The hypocrite will examine others. Melihat matanya kepada orang lain. Their eyes are on other people. Menyatakan ketidaksukaannya kepada orang lain. They express their dislikeness to others. Mengkritik orang lain. Criticize others. Tetapi orang-orang anak-anak Tuhan But the children of God akan melihat kekurangan diri. will look into their self-lacking, Akan menyadari kesalahan diri. realize what the mistakes they have, Akan mengintrospeksi diri. do self-introspection. Satu sisi jangan menipu diri tanpa kita menyelidiki diri. So do not deceive ourselves without doing the self-examination. Tetapi di tempat lain jangan membuat keraguan terus ada. On the other side, do not let doubt overcome you. Orang yang ragu tidak bisa menikmati, bertumbuh dalam menikmati communion with God. A doubtful person cannot be in enjoyment, in the delight, in the union with God. Sekali lagi saudara-saudara, saya mau menekankan di dalam hal ini adalah perhatikan proses pengudusan yang terjadi di dalam hidup kita. Once again, I want you to go through and self-examine the process of sanctification that takes place in your life. Tentu juga beberapa minggu yang lalu kita bicara mengenai sarana. Of course, a few weeks ago, we talked about the means of Karena grace. Allah itu memberikan pengudusan itu bukan dengan menghentakkan jarinya. Because God provides sanctifications not by the snap of his fingers. Allah memberikan pengudusan datang ke dunia itu melalui sarana. Sanctification comes into this world through the means of grace. Tetapi pagi ini kita sisihkan berkenaan dengan sarana. Sekali lagi saudara-saudara, lihatlah proses. This morning, our focus is on the process of sanctification, not on the means of grace. Saudara-saudara, sekarang saya akan masuk lebih detail. I will go into further detail. Dan ini merupakan sesuatu benang merah dari beberapa kali kita bicara. And this is the essence of what we have been talking. Sesungguhnya proses seperti apa yang terjadi dalam diri seseorang jikalau proses pengudusan itu ada. What process that takes place in a person's life if that process of sanctifications truly happen? Apa yang dibentuk di dalam diri seseorang jikalau proses pengudusan itu terjadi. What sort of things that are formed in a person's life when that process of sanctification take place? Sekali lagi hal ini adalah hal yang paling sederhana. This is most simple basic. Karena kita things. sudah tidak berbicara mengenai topik ini beberapa minggu atau bahkan bulan. Because we haven't spoken about this topic for the last few months. Maka saya mengambil keputusan untuk memberikan hal ini lagi, untuk memberikan kerangka pada saudara-saudara sebelum minggu-minggu ke depan kita melanjutkannya. Then I decided to give you this framework once again before we progress further in the following weeks. Apa yang terbentuk kepada seseorang jikalau proses pengudusan itu berjalan? What forms in a person's life when the process of sanctifications takes place? 3 hal ini. These 3 things. Yang pertama, The first, terbentuknya hati yang makin mengasihi kesucian. a heart that love holiness even more. Terbentuknya hati yang makin mengasihi kesucian. A heart that loves holiness even more. Jikalau kita menjadi satu dengan Kristus, If we are in union with Christ, maka ada sesuatu proses yang tidak terelakkan terjadi dalam hidup kita. there is this unavoidable process that happen in our life. Terjadi dalam hati kita. It takes place in our heart. Saudara tidak mungkin bisa meng-create-nya sendiri. You cannot create it yourself. Saudara tidak mungkin diajar oleh profesor kemudian terbentuk dalam hati saudara. No professor can teach you this and have it created in your heart. Alkitab memberikan prinsip-prinsip kalimat-kalimat yang kalau saudara baca baik-baik, saudara akan mengeluh meratap kepada Tuhan dengan mengatakan bagaimana aku bisa mendapatkan hal ini.
The Bible gives you clear principles, and if you search deeply, then you will be asking the Lord, how do I have this shape in my life? Misalnya saja kalau saudara lihat dari 8 ucapan berbahagia Yesus Kristus. Even on the beatitudes that in the gospel, in the book, Dikatakan in the hal yang gospel, pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. is that blessed be a person who is poor before the Lord. Pertama kali saya baca itu dengan pengertian hal ini. First, I read that with this understanding. Maka kemudian saya menyadari Then I realized, bagaimana saya bisa membuat hidup saya itu sadar kemiskinan saya. how do I bring this awareness in my life that I am poor before the Lord? Apalagi ini adalah kemiskinan rohani. Moreover, this is a spiritual poverty. Bagaimana mungkin Tuhan? How, Lord? Saya berteriak bagaimana ini terjadi. I cry out how I Saya can experience tidak this. punya hati yang sadar kemiskinan, merasa diri miskin. I do not have a heart that realizes that I am poor. Siapa yang bisa mengajarkan kita dengan kalimat itu? Itu loncat, saudara-saudara. Itu beyond understanding. Who can teach us with this? This is beyond our understanding. Sampai Tuhan perlahan-lahan membentuk itu di dalam hati saya. Until the Lord slowly shaped this in my heart. Menyadari bahwa setiap kali apapun saja yang baik yang terjadi kepada diri saya itu adalah anugerah belas kasihannya semata. Until I realize everything that is good in my life, it is purely because of His grace, His mercy. Zaman dahulu raja itu sangat-sangat mulia. The king in the olden days is glorious, majestic. Kalimatnya itu emas dan kehidupan. Their sentence is gold and life. Menyadari kita bisa menghadap masuk di dalam pelatarannya raja itu adalah sesuatu privilege. To realize that we are able to stand before the king, that is a privilege. Apalagi mendengarkan suaranya yang memberkati umatnya, memberkati daripada rakyatnya, itu adalah sesuatu kesukaan bagi rakyat kecil pada waktu itu. Even more when the king bless the people, that is the greatest joy of the people. Apakah saudara-saudara pernah suatu pagi, dan bukan saja suatu pagi, setiap pagi hari ini saudara datang membuka Alkitab bersaat teduh dan saudara menyadari aku tidak memiliki apa-apa kalau engkau tidak berfirman kepadaku Tuhan. Do you do in your daily devotion, searching for God's voice and say to the Lord, without you I can do nothing? Apakah hati seperti perempuan Sirofenesia itu sungguh-sungguh ada dalam diri kita? Have mercy, the son of David. Is the heart of the woman of the Syrophoenicia is the same in our heart? And Apakah crying itu out for, terbentuk di dalam hati kita? is that form in our heart? Kalau seorang pengkhotbah pun mengatakan, Even a preacher, when they say, milikilah hati seorang perempuan Sirofenesia. have a heart like the Syrophoenician woman, Milikilah hati yang bangkrut di hadapan Allah. have a heart that is broken before the Lord. Sekeras apapun pengkhotbah itu, tetap itu tidak bisa ada di dalam hati kita, bukan? No matter how firm that preacher preach, that will not be formed in our heart. Kecuali Boleh. proses pengudusan itu bekerja. Unless the process of sanctification is working in our life. Di dalam anugerahnya yang besar, In His great mercy yang tidak bisa dianalisa, that we cannot analyze, yang kompleks, the complex process membuat kita itu tiba-tiba menyadari, aku tidak punya apa-apa. cause us to realize that we have nothing. Menyadari, kalau pagi ini saya datang bersaat teduh, dia tidak berbicara, saya juga tidak bisa apa-apa. Cause us to realize when we meet Him in the morning devotion, but He is not speaking to us, then we can do nothing. Hal-hal seperti ini hanya bentukan dari Roh Kudus, dari Allah Tritunggal yang mengerjakannya di dalam hati kita. These things are the work of the Holy Spirit, the shaping of God in our life. Dan di dalam proses ini sekali lagi ada hati yang berubah, hati yang mengasihi kesucian.
In this process, there is a transformation of heart that love holiness. Lebih tepatnya adalah More precisely, hati pemercaya akan dibentuk makin mengasihi pribadi Allah yang suci itu. a heart of the believers will be formed to love the holy God even more. Pemercaya masih bisa sesekali jatuh di dalam dosa dan bahkan dosa yang besar sekalipun seperti Daud atau Petrus. The believer still can fall into sin, even a great sin like what David and Peter had committed. Tetapi yang membedakannya adalah But what distinguished them bukan besarnya kejatuhan di dalam dosa, is not the size of the sin that you committed in life, tetapi adalah hatinya yang terluka, but it is a heart that is wounded, hatinya yang sedih, a heart that is grieving, hatinya yang menangis a crying heart, karena ada kasih terhadap pribadi Allah yang suci, yang baik terhadap dia. because of the love towards the holy God, a God that is good to him. Dia menyadari bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. He realized that he is the most sinful man. Dan dia bisa langsung menyadari bahwa dosanya itu menghujam langsung ke dalam isi hatinya pribadi Allah yang suci itu. And he realized that his sin pierced through the heart of God. Di dalam Mazmur, maka Daud itu mengatakan, In the book of Psalm, David says, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang engkau anggap jahat. To you and only to you I have committed what is sinful and have done what is wicked. Jikalau proses pengudusan itu terjadi, If the process of sanctification happen, poin yang pertama, sekali lagi Alkitab dengan jelas menyatakan adanya atau terbentuknya hati yang makin berarti progresif. the first thing that happened is that progressive process, the form in the heart, the formation in the heart, Mengasihi kesucian Allah. that love the holiness of God. Itulah yang membuat kita itu tidak terus menerus bisa enjoy di dalam dosa. That what caused us not to be able to enjoy living a sinful life. Bukan karena takut dilihat orang, Not because we are scared by bukan other karena people ada looking at akibat us. yang nanti kita tanggung, Not because of the consequences. bukan karena ada harga yang harus dibayar, Not because of the price we have to pay. tetapi karena kita menyakiti pribadi Allah yang baik, yang suci, yang mulia itu. Because we grieve the heart of God, the holy God, the majestic God. Saudara-saudara, mungkin hal yang pertama ini tidak terlalu signifikan terdalam hidup kita, tetapi pertanyaannya adalah bukan hasil akhir, pertanyaannya apakah benih, apakah proses, apakah progresif ini terjadi di dalam hati kita. The question is not the end result, but it is more on the progressive process, whether this takes place in our life. Saudara menyadari bahwa hidup ini adalah bicara berkenaan dengan respon pribadi, antara pribadiku dengan pribadi Allah. This life is about the response between two persons, between us and God. Alkitab mengatakan takut akan Allah itu dalam konteks hal ini. The Bible says, fear the Lord in this context. Sebaliknya orang-orang ateis mengatakan tidak ada Allah. But the atheist would say there is no God. Kemarin ada satu kalimat yang bagus ketika saya bersaat teduh. There is a good sentence when I did my daily devotion yesterday. Itu devotion daripada orang-orang Puritan. It's the devotions of the Puritans. Itu tulisan daripada Stephen Charnock. Stephen Charnock's writing. Dan saya menyadari ketika membaca itu, saya baru sadar itu orang ateis itu lebih jahat dari setan. I realized that the atheists are more wicked than Satan. Saudara-saudara mungkin tidak percaya sama kalimat ini. You probably do not believe this sentence. Saya baru sadar, kita tahu tapi kemudian disadarkan lagi. We know, but then I realized even more. Setan itu percaya adanya Allah.
Even Satan believes in God. Saudara ketemu sama setan di seluruh jagat raya, ndak ada yang ateis. If you meet Satan in this universe, none of them are atheists. Ini orang ateis itu lebih gila dari setan. So these atheist people are more wicked, more Alkitab dengan foolish than jelas Satan. menyatakan bahwa setan pun percaya Allah itu ada, cuma ndak mau taat. Even Satan believe in the existence of God, just that they refuse God. They Saya refuse baru to obey God. menyadari bahwa manusia yang dipilih, yang takluk dan mau untuk sungguh-sungguh berdedikasi kepada Allah, memiliki mahkota yang lebih daripada malaikat. Now then I realize a man who is chosen by God has the crown that they bear greater than what Ini angel bukan has. kalimat saya, ini kalimat orang Puritan. This is the sentence of the Puritan. Seseorang yang dipilih oleh Allah, A chosen man yang mengabdi By God. kepada Tuhan, who dedicate their di dalam life to God ketaatannya di dunia, in their obedience bahkan akan diangkat melebihi daripada malaikat. will be exalted even greater than the angel. Karena dia akan memerintah bersama dengan Kristus dan menghakimi bahkan malaikat-malaikat yang jatuh. They will rule together with Christ and they will judge the wicked angels. Jikalau manusia yang bisa taat, manusia yang taat dan sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah bisa diangkat melebihi malaikat, saya makin memulai menyadari bahwa manusia yang berdosa bisa lebih jahat daripada setan. I then realize if man who is obedient to the Lord will be exalted far greater than angels, then what more men who refuse God, they will be even worse than Satan. Saudara, ya lagi ini pemikiran-pemikiran orang-orang Puritan itu menerobos kita menyadari ini seperti apa ya manusia ini potensinya. May the mindset of the Puritans gives us the breakthrough of the potentials of men. Hal yang pertama, terbentuknya hati yang makin mengasihi kesucian Allah. One is a heart that is shaped to love holiness even Sekali more. lagi saya mau menekankan prinsip progresif, proses, bukan result. Once again, I want to emphasize in the progressive process, not the end result. Hal yang kedua, Number two, yaitu ketika proses kesucian itu hadir pada diri kita, when that process of sanctification takes place in our life, orang tersebut makin memiliki kuasa meninggalkan dosa-dosanya. that person will have the power to depart from their sin, Memiliki kuasa meninggalkan dosa-dosanya. have the power to depart from their sin. Ketika dia kalah, When they are defeated, dia tidak mau kalah dengan kegagalannya. they will not want to be defeated by their failures. Meskipun jatuh, Although they fall, Roh Kudus akan membangunkannya kembali. the Holy Spirit will lift them up. Sampai kesucian moral yang ada pada kita sepadan dengan panggilan itu terwujud. Until the moral piety that is proportional with the calling is realized. Saudara, di sini tetap ada pergumulan yang tidak henti antara keinginan daging dan keinginan roh. Demikian kata Alkitab. There is a continuous struggle between the fleshly desire and the spiritual desire. Dan pilihan diberikan kepada kita. And the choice is us. Apakah kita tetap mau dipimpin oleh keinginan daging yang lama, The choice is ours, whether we want to be led by the fleshly desire atau kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Demikian kata Alkitab. or are we willing to live life led by the Holy Spirit. Saudara, Walter Marshall mengatakan, Walter Marshall said, biarlah semua orang anak-anak Tuhan menyadari may all the children of God realize Allah itu bertindak dalam hidup kita dengan tatanan, dengan order. God is working in our life through an order. Pertama, Allah membuat kita menempel kepada Kristus, maka baru ada perintah berbuahlah. Once God actually caused us to attach to Christ and then we bear fruit. Karena buah itu hanya dimungkinkan jika dan hanya jika seseorang menempel kepada Kristus. Because fruits can only be produced only if one is attached to Jesus. Alkitab juga mengatakan, The Bible also says, pertama, darah Kristus itu dicurahkan, when the blood of Christ is shed, maka penyucian kepada hati nurani kita atas perbuatan-perbuatan yang jahat itu terjadi. then the sanctification process in our conscience will take place.
Pertama darah itu dicurahkan, darah Kristus dicurahkan, When the blood of Christ was first shed, maka baru ada penyucian pada hati kita then there will be a sanctification in our heart atas perbuatan-perbuatan yang jahat kita. towards all our wicked deeds. Sehingga hati kita yang sudah disucikan nanti, So the heart that will be Sekarang, sanctified, which is now, maka akan memproduksi hal-hal yang baik. will produce all good things. Alkitab juga jangan jelas The menyatakan, Bible also says, pertama Allah menghidupkan kita di dalam roh, first God brings us to life in spirit, baru meminta kita berjalan di dalam roh. and then He asks us to walk in the spirit. Saudara perhatikan, Take heed on this. Alkitab dengan jelas mengatakan ada order ini. The Bible says there is this order. Pertama Allah menempel pada Kristus, First is to attach our life with Christ, baru kemudian kita mengeluarkan buah. then we produce fruit. Pertama darah Kristus itu dicurahkan, When the blood of Christ was shed, hati nurani kita dibuat bersih, our conscience is cleansed, perbuatan-perbuatan baik itu kita bisa keluarkan. we can produce good works. Pertama Allah menghidupkan kita yang mati sekarang dihidupkan oleh Roh Kudus. When God brings us alive in the spirit, Yang sudah dihidupkan oleh Roh Kudus diminta berjalan di dalam Roh Kudus. raised to life by the spirit, will be walking in spirit. Prinsipnya yang Alkitab mengatakan adalah, The principle that the Bible shares with us, jikalau kita disatukan di dalam Kristus, when we are in union with Christ, dan ada proses pengudusan yang terjadi dalam hidup kita, and process of sanctification taking place in our life, maka Allah itu memberikan kepada kita kuasa. then God will give us the power. Umat pilihan Allah seluruhnya sama. The chosen people of God are the same. Sama penampilannya dengan dunia ini, The same appearance as the people of this world. sama IQ-nya dengan dunia ini, kadang ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. The same IQ as the people of this world. Tetapi ada sesuatu di dalamnya yang berbeda, yang tidak sama. But there is something in them that distinguish them. Bukan di dalam diri kita yang tidak sama, There is something in us that distinguishes us. yaitu benih yang baru. That is the new seed that we have. Benih kehidupan yang kekal. The new seed of eternal life. Roma menyatakan aliran, stream yang baru. Romans say it is the new stream of life. Yaitu di dalam Kristus, bukan di dalam Adam. That is in Christ, not in Adam. Sekali lagi saya mau menegaskan poin yang kedua adalah jikalau proses pengudusan yang tidak terelakkan itu ada, Again, the second thing is when that process of sanctification that is unavoidable takes place, maka sesungguhnya orang tersebut kita memiliki kuasa untuk meninggalkan dosa-dosanya. then we have the power to depart from our sin. Itu tidak berarti kita akan perfeksionis, tidak ada dosa sama sekali. It doesn't mean we will be unblemished without sin. Kita bisa tetap jatuh We can still fall into sin karena terus-menerus ada pergumulan antara keinginan daging dan keinginan roh. because the continuous struggle will always be there between the fleshly desire and the spirit desire. Tetapi Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kalau proses pengudusan itu ada, But the Bible clearly says when the process of sanctification is kita sudah there di dalam Kristus, and we are in Christ, sesungguhnya yang lama itu sudah berlalu. the old has passed away. Kita tidak di bawah dosa, kuasa dosa lagi, Sin is no longer in our have tetapi dominion kita over di us, bawah kuasa daripada Roh Kudus. but we are under the power of the Holy Dan Spirit. ketika kita berada di bawah kuasa daripada Roh Kudus, When we are under the power of the Holy yang sudah Spirit, dihidupkan oleh Roh Kudus, we have brought alive by the Holy Alkitab Spirit mengatakan yang dihidupkan sekarang berjalanlah di dalamnya. those who are raised to life by the Spirit now walk in the Spirit. Inilah pergumulan yang ada di dalam kitab-kitab pastoral. This is the struggle in the pastoral book. Adalah para rasul berusaha untuk menyadarkan jemaat. The apostles tried to bring awareness to the church, the congregation, Kurang lebih bahasanya seperti ini, saudara. in this type of sentence. Bagaimana mungkin kau tetap bisa menghidupi kehidupan keinginan berdosamu, How do you continue to live and dwell in sin padahal di dalam dirimu engkau itu manusia baru? while you are a new creation? Bagaimana mungkin engkau tetap bisa berjalan di dalam dosamu, How do you continue to live and dwell in sin
Padahal engkau ada di dalam Kristus. while you are in Christ. Ini adalah pergumulan dalam Roma pasal 6 yang tadi kita baca. This is the struggle in Romans chapter 6 that we read. Tadi beberapa ayat-ayat yang saya baca, saudara nanti baca lagi di rumah. I encourage you read the verse again at home. Dan saudara-saudara akan menyadari ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan daripada Paulus. Then you realize these are the questions by Paul. Intinya sekali lagi, The point is, jikalau kita ada dalam Kristus, if we are in Christ, maka ada suatu proses yang terjadi. then a process takes place in our life. Dan proses yang terjadi itu membuat kita memiliki kuasa untuk meninggalkan dosa kita. That power has given us the ability to depart from sin. Allah tidak pernah memaksa, God never forced us. Allah tidak pernah memaksa membuat kita itu memilih kebenaran, God never forced us to choose the truth. tetapi Righteousness. Allah memberikan konteks hidup, But God gives us the context of dan Allah life. memberikan kepada kita kuasa And God gives us the power untuk melakukan kebenaran dan meninggalkan kefasikan. to do what is righteous and to depart from wickedness. Sekali lagi pergumulan daripada para rasul dalam hal ini misalnya saja adalah Paulus, The strugg- Petrus juga sama. The struggle of the apostles like Paul or Peter is the same. Mau menyatakan kita ada dalam Kristus. It says that we are in Christ. Kita adalah benih yang baru. We are a new seed. Kita juga nantinya dibebaskan dari seluruh penghukuman. We will be delivered from all judgments. Masakan kita terus berjalan di dalam dosa How come we continue to dwell in sin kalau kita di dalam Kristus? if we are in Christ? Bukankah kalau kita di dalam Kristus kita menganggap diri mati terhadap dosa? If we are in Christ, shouldn't we die towards sin? Itu adalah kalimat-kalimat yang sebenarnya dinyatakan oleh Paulus. This is the sentences stated by Paul. Saudara, saya sampaikan sedikit. I summarize. Poin yang pertama dan yang kedua The first and second point menyatakan proses pengudusan yang terjadi di dalam diri umat yang percaya itu the process of sanctifications in the life of the chosen people, itu mengubah kemauan dan memberikan kemampuan. it changed the desires and it gives the ability. Saudara perhatikan, mengubah hati yang tadinya tidak mau, sekarang mau untuk taat. It transformed a heart that is unwilling, now willing to obey. Mengubah hati yang tadinya itu tidak memiliki kuasa, sekarang memiliki kemampuan, kuasa untuk taat. Transform a heart that has no power but now has the power to change. Saudara-saudara, ini yang terjadi. This is what's happening. Saudara-saudara tahu bukan kalau kita mau tapi kita tidak punya kuasa, maka kita tidak mungkin mematuhi hukum. You know that you are willing but you have no power, then we have no way that we can obey the law. Kalau kita ada kuasa tetapi kita tidak memiliki hati yang mau, kita juga tidak melakukan But if we have- ketaatan. But if we have power but unwilling, we still are not able to obey the law. Dua-dua hal ini diberikan Allah kepada kita jikalau kita di dalam Kristus. These two things are given by the Lord if we are in Christ. Ada sesuatu yang terjadi, proses pengudusan yang tidak terelakkan dan tidak bisa di-cancel oleh kita. The unavoidable process of sanctification takes place in our life. Hati kita dicondongkan mau dan kita memiliki kuasa. Our heart clings to it and we have the power. Hal yang ketiga terakhir. The third point, which is the last. Proses kesucian itu jikalau ini terus terjadi, When this process of sanctification continually takes place in our life, pasti terjadi. Kalau kita will. di dalam Kristus, it continually Tidak happens when we are terelakkan. in Christ, maka akan membuat kita makin menyadari secara eksistensial bahwa diri kita itu dipanggil untuk dimiliki oleh Allah saja. it will make us aware that we are called to live for God alone, Dimiliki oleh Allah saja. that we live for God alone. We belong to God alone. Makin terpisah dari dunia, We are more separated to this world. makin mau hidup mengabdi kepada Tuhan. We're willing to live and submit our lives more to God.
Dambaan hatinya adalah dimiliki dan dipakai oleh Tuhan sampai habis. Our heart desires is to be owned and to be used by the Lord till the end of it. Saudara, kata kudus itu, The word holy, kita tahu semua artinya adalah bersih. we know that the meaning is pure, clean, Bersih secara esensi, clean in essence, bersih in secara essential, perbuatan atau moralitas. or clean in morality or in deeds. Tetapi saudara, kata kudus adalah juga berarti dipisahkan atau dikhususkan. But the word holy has a meaning of being consecrated or dedicated. Kita tahu semua di dalam seluruh agama ada tanah yang kudus, We know that in every religion there is a holy, a sacred land, piala yang a kudus. sacred cup. Apa sih bedanya? What is the difference? Memangnya tanahnya itu tidak ada debunya. Is the land without dust? Memangnya tanahnya tidak ada kotorannya. Is the land without dirt? Saudara, tidak. No. Apa bedanya tanah yang kudus dengan tanah yang biasa, yang tidak kudus? What's the difference between the sacred land and ordinary land? Piala yang kudus dan piala yang tidak kudus. Or a sacred cup with the ordinary cup? Artinya adalah bukan bicara mengenai moralitas, artinya adalah bicara mengenai didedikasikan untuk sesuatu. It is not talking about morality, but it is talking about being dedicated for something. Artinya dipisahkan untuk didedikasikan bagi sesuatu atau kegunaan atau keperluan sesuatu. It is being separated, being consecrated, dedicated for a purpose. Konsep ini juga ada pada kita yang disebut sebagai umat yang kudus. This concept is also in us, who is Artinya, called the saints. artinya kita dipisahkan untuk dimiliki oleh Allah saja. That means we are consecrated only for God. Dan hidup kita didedikasikan untuk mengerjakan perbuatan-perbuatannya saja di dunia. And our life is dedicated only to do His work in this world. Dan hati kita didedikasikan sepenuhnya dimiliki oleh Dia. And our heart is wholly dedicated only to Him. Dan hidup kita yang hanya satu kali, keinginan hati kita yang terdalam adalah didedikasikan untuk dihabiskan untuk kemuliaan Dia saja. And our life dedication, our whole heart desire should be consumed only for Him. Ketika kita disatukan di dalam Kristus, union with Christ, When we are in union with Christ, ada proses yang tidak terelakkan terjadi dalam hidup kita. there is this unavoidable process that happen in our life. Dan orang ini, And this person, orang percaya ini, the believers, saudara dan saya, you and I, kita akan menyadari hidup kita perhatiannya makin lama makin difokuskan kepada Allah saja. we will realize that our focus is only to God. Di tempat yang lain, On the other hand, orang ini bisa memfokuskan perhatiannya kepada Tuhan. this person is able to focus his attention to God. Orang dunia tidak bisa mengerti alasannya. People of this world will not be able to understand the Dijelasin reasoning. berkali-kali tetap tidak akan ngerti. Even you explain multiple times, they don't understand this. Ketidakmengertiannya itu bukan bicara mengenai IQ. Their lack of understanding is not about the IQ. Kadang dan sangat mungkin ketidakmengertiannya karena memang orang itu bukan anak Tuhan. Oftentimes their lack of understanding because they are not children of God. Orang dunia tidak bisa mengerti ada sesuatu yang terus-menerus menjadi fokus daripada anak Tuhan ini. People of this world struggle to understand the focus of the children of God, Dan perhatiannya hanya kepada Tuhan. which their attention is only to God. Di to the Lord. balik daripada kehidupannya ada pergaulan intim dengan Tuhan. Behind, in their personal life, they have that intimate relationship with the Lord, Menyendiri dengan Tuhan. being alone with the Lord. Dan orang yang terdekat, apakah itu suami dan istri pun, anak pun, orang tua pun tidak bisa masuk ke dalam area itu. Even the closest person in their life cannot go into that arena. Ada satu kalimat dalam Alkitab kata, kuduskan Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. There is a sentence in the Bible, make God holy in your life. Kristus, kuduskan Kristus Make- di dalam hatimu. Make Christ holy in your heart. Itu adalah ada satu bagian tersendiri yang Kristus itu miliki. Yang Kristus itu bertahta dan orang lain tidak bisa masuk. There is that one separate place where
it belongs to Christ and no one else can be in the throne of Christ. Kalau saudara dan saya itu masuk di dalam proses pengudusan, If you and I are in that process of sanctification, uniknya kita itu makin difokuskan, bisa membuat satu titik dari seluruh aspek hidup kita itu satu titik Allah. Allah itu di situ seluruh hidup kita dimajukan, ditujukan, digerakkan menuju kepada satu titik. uniquely, we are able to focus all our life and effort into that one point, which is the Lord. Dan sekali lagi, karena orang lain itu tidak bisa masuk, tidak bisa ngerti. No one can understand and can go into this place. Suatu hari Daniel itu ditawan. One day Daniel was captured. Dia masih remaja. He was still a teenager. Dia dibawa dari Yerusalem, ditawan di tempat yang ribuan kilometer jauhnya. From Jerusalem, he was captured thousands of Ditinggalkan, miles away. sangat mungkin ditinggal, keluarganya ditinggal di Yerusalem. Most likely his family is in Jerusalem. Dan kemudian dibelenggu dan dia masuk ke tempatnya Babel. He was sent to Babel. Dan saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Babel. And what happened in Babylon? Yang dilakukan oleh Babel adalah mengubah segala sesuatunya. Everything, they try to transform everything in Mengubah Babel. kepribadiannya. It tries to change his personality. Dan kalau mungkin mengubah beingnya. The place tried to change his being. Saudara, namanya dirubah, The name is changed. bahasanya The dirubah, language is changed. pendidikannya dirubah. His education is changed. Saudara, banyak orang itu anak Indonesia itu kalau sudah pergi ke luar negeri, waduh saudara, sudah lupa kampung halaman. Many Indonesians who go overseas, they forget about their place of origin. Saudara, bahkan malu ketemu sama orang-orang di sana. They even are shameful to meet people from there. Seluruh dari apa yang menjadi kebiasaannya sekarang adalah orang barat. Their habit becomes like the Western people. Dan seperti itu yang diinginkan Babel, sehingga diharapkan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu sudah lupa kampung halaman. That is what Babylon trying to do, so that Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego forget about their origin. Tetapi ketika dia disodori makanan, But when he was offered food, makanan yang mau dirubah, the food that that wants to be changed, maka dia menolak. they refused. Saudara bisa menafsir ayat ini macam-macam. You can interpret this verse differently. Mungkin ada babinya. Maybe there is pork. Saya tidak tahu yang lainnya, saudara. I don't know about other things. Tetapi saudara, ada satu komentar yang saya itu sangat tersentuh. There is a commentary that touched my heart. Kenapa makanan ini dirubah? Why this food is changed? Poin utamanya adalah The first point is, sangat mungkin ada perjanjian antara Daniel dengan Allahnya. it is likely that there is an agreement between Daniel and his God. Ada harga yang harus dibayar di sini. There is a price that has to be paid here. Tetapi dia mau memegang Allahnya dengan suatu perjanjian. He wants to hold firm to his God with this agreement. Seumur hidupku apapun saja boleh terjadi, orang memaksa aku Tuhan. For all my life, people can force me anything. Tapi aku akan pastikan aku mempertahankan ini untuk engkau. One thing I defend just for you is this one thing. Saudara, kalau tidak kenal Daniel dan tidak tahu prinsip ini, If you do not know Daniel and this principle, kita akan tanya, kita akan argue, loh kamu itu kenapa namanya mau dirubah, lalu kemudian makanannya nggak mau dirubah, you udah konsisten. then we will argue, why are you not consistent? You are willing to change your name but not your food choice. Saudara akan bisa bicara apapun saja, mengalahkan perdebatannya, tetapi dalam dirinya yang terdalam, dia punya satu perjanjian yang dipegang secara pribadi dengan Allahnya. You can win any argument, but there is something that he holds firm, which is the agreement between him and God. Sucikan Kristus yang ada dalam hatimu. Sanctify God that is in your heart. Dia Sanctify tahu Christ. hidupnya ini adalah milik Allah. He knows that his life belongs to God. Dia memiliki kemampuan memfokuskannya kepada satu pribadi, yaitu Allah Tritunggal di dalam Kristus. He is able to focus his life attention to God, the triune God in Christ.
Suatu hari ketika dia sudah sampai ke tempat yang tinggi sekalipun di Babel, One day even he reached the highest position in Babylon. maka kemudian banyak orang-orang yang membenci dia dan melihat kesalahan-kesalahannya dan tidak ada yang salah. Many people hated him and tried to find his mistakes without. Lalu mereka Even though he has no semua mistakes. berunding Then they all have discussion. dan kemudian membuat suatu peraturan dan diminta persetujuan kepada raja. And they make an agreement and they ask the king to agree to it. Intinya peraturannya itu adalah 30 hari semua orang di bawah Babel tidak boleh menyembah atau memohon kepada siapapun saja kecuali kepada raja. The point of that of the request is that in 30 days no one can pray to anyone or ask anybody anything except to the king. Daniel dengar dari peraturan itu. And Daniel heard this rule. Saudara, Daniel berdoa. And Daniel prayed. Di dalam kamar atas Daniel ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. In the rooftop there are windows that open towards Jerusalem. 3 kali sehari dia berlutut di sana. 3 times a day he kneel down there. Semua orang lihat dia. Many people see him. Lalu kemudian langsung dia diciduk dan dimasukkan ke dalam pengadilan dan gua singa. He was captured and he was brought to the judgment court and then he was put into the lion's den. Saudara, saya tanya. Now I ask you. Saya tanya jujur dalam hati saudara. I ask you this and be honest to Jangan yourself. pikir ini adalah sesuatu kejadian. Ini adalah firman bagi kita. This is the word of God for us. Apa yang kita akan suggest kepada Daniel? What will we suggest to Daniel? Loh, kamu kan bisa doa tersembunyi dong. Will, you can pray in a hiding place. Bisa doa di dalam hati You dong. can pray in your heart. Kenapa kamu mesti doa itu di depan semua orang? Kamu itu sengaja melawan pemerintah. Why do you have to pray in front of everyone? Are you purposely trying to oppose the government? Engkau sengaja mau cari musuh. You purposely looking for enemies? Engkau pengen jadi jagoan dilihat orang. You want to be a hero seeing by others? Bukan. No. Karena di dalam Alkitab ada satu kalimat yang membereskan semuanya. Because there is a sentence in the Bible that settled this. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. 3 times a day he kneel down and pray and praise his God. Memuji Allahnya. Praise his God. Bukan sembunyi-sembunyi. Not in Bukan di hiding, dalam hati. not in the heart, Seperti yang biasa dilakukannya. just like how he does it. Kalau kalimat seperti yang biasa dilakukannya tidak ada, berarti dia memang sok jagoan. Ngerti ya saudara? If the sentence that as he does it normally do not exist, then he is trying to be a hero. Nggak ada peraturan itu, dia biasanya tidak begitu. There is no rule, then he doesn't do that. Begitu ada peraturan, dia sengaja nantang. And once there is a rule, Nah, he itu tidak purposely ada do it. hikmat. That is a man without Itu wisdom. bukan yang dipuji dalam Alkitab. That's not what the Bible praised. Tetapi memang dia teriak setiap minggu atau setiap hari seperti itu. Dan selalu dibuka di tingkap-tingkap kamarnya menghadap Yerusalem. He never changed his habit. It always done that way. He always Semua orang opened the bisa window. lihat. Everybody can see him. Kita bisa kasih suggestion, kamu tutup dong, sama aja, bedanya dibuka pintunya sama ditutup pintunya apa? We can give suggestion. Why don't you just close the window? Why you have to open them? Betul? Isn't that true? Saudara perhatikan, Take hit on this. saudara, hal-hal rohani tidak bisa dilihat oleh manusia duniawi. Itu prinsip Alkitab. Spiritual matters cannot be seen by people of this Saudara world. perhatikan, hal-hal rohani hanya bisa dinilai dari hal-hal rohani. Sekarang saya tanya, kalau di sini ada pintu yang dibuka, I ask, spiritual matters can only be valued by spiritual things if there is this window that is open or door. sekarang ada pintu yang dibuka. There is a door that is open Kalau saudara berdoa di situ, and you pray there maka terus kemudian orang lihat, and people see you. sekarang ada peraturan. And then there is a rule. Saudara-saudara, kalau pintu ditutup, Then you close the salahnya window, the saudara door. apa? What is your fault? Nggak ada dosanya, bukan? There is no sin. Tapi di sini poinnya, But this is the point. orang di dalam Kristus, People in Christ, jikalau proses dari sanctification itu ada, when the process of sanctification happens, dia membuat agreement dengan Allah yang seluruh hidupnya akan diabdikan untuk hal itu. he makes an agreement with God and his life will be dedicated for that. Orang lain bicara dia bodoh, tidak ada hikmat, silahkan. Even people call him foolish and unwise, that is not a Karena problem. nilai seseorang bukan dari orang lain menilai.
Because the value of a person is not from how Nilai people perceive seseorang them. adalah dari Allah melihat dia benar atau orang fasik. What matters is how God perceive him, whether he is a righteous man or unrighteous man. Dan sesungguhnya inilah yang membedakan antara orang-orang yang dikasihi, diberi anugerah oleh Tuhan atau orang Kristen nominal. This is what distinguishes between a person who truly receive God's grace or a nominal. Hal-hal seperti ini itu sangat peka, sangat kecil, tetapi itu dinyatakan di dalam Alkitab dengan tepat. It is a very thin line, very minimal difference, but these things is revealed in the Bible. Saya pernah bicara pada ini, saya akan ceritakan lagi, sungguh-sungguh terjadi. This is a true story. Ada seseorang yang bertamu kepada orang satu rumah. A person who goes into a person's house as a Seorang anak guest, muda. a young man, Terus kemudian dia bicara, apakah orang ini ada? and he says, "Is this person there?" Ya ada. Yes. Bisakah saya bicara? Can I talk to him? Lalu kemudian pembantunya itu masuk, The servant goes in, terus kemudian tidak berapa lama keluar. and then the servant comes back. Maaf Pak, tapi Bapak tolong orang ini tidak bisa diganggu, bisakah datang lagi jam 1 siang, kurang lebih itu jam 11. Sorry sir, can you come back because this person currently cannot be interrupted. Can you come back at 1 p.m. At the time it's around 11 a.m. Lalu kemudian, oh ya, maaf lagi ada tamu ya? And he asks, is there a guest inside? Nggak ada Pak. He says no. Atau orang muda ini sedang pergi? Or is he not around? Enggak Pak, di dalam. No, he is inside. Tetapi memang setiap jam 11 sampai jam setengah 1 siang itu adalah waktu doanya dan dia sudah bicara tidak bisa diganggu oleh siapapun. Because there is a commitment that between 11 a.m. to 1 p.m. is his prayer time and it cannot be interrupted by anything. Saudara and akan anyone. menemukan setiap misionari punya bagian ini. Every missionaries have this part in Saudara their akan life. menemukan orang-orang yang dipakai Tuhan memiliki perjanjian-perjanjian seperti ini. People used by the Lord has this type of agreement. Kecil-kecil. Small matters. Kita bisa bilang sama orang muda itu, We can talk to this young man. saya beritahu ya jam 11 sampai setengah 1 itu prime time, orang datang, you aktivitas, you doa. We can say that 11 to 12:30 is a prime time. It's a prayer. Dirubah jam 9 malam. Just change it to 9 p.m. Terus saudara, orang-orang yang dalam proses pengudusan akan memberikan yang terbaik, yang paling prime untuk Tuhan saja. People in the process of sanctification will give their prime time only to the Lord. Dan bagi Abraham itu adalah anaknya. And for Abraham, it is his son. Bagi Musa itu dia memberikan seluruh kedudukan daripada Mesir. And for Moses, he gave up his position in Egypt. Seluruhnya saudara akan menemukan perjanjian-perjanjian pribadi eksistensial seperti ini dengan Allah. You will see this existential agreement, personal agreement between the person and God. Kiranya Allah yang mulia yang mengasihi kita, menawan hati kita, sehingga kita memiliki hati dan kehidupan yang makin intim dengan Dia. May the glorious God captivate our heart so that we have this intimate relationship with Him. Mari kita berdoa. Let us pray. Mari kita bangkit berdiri. Let us be upstanding. Kami sungguh mengucap syukur untuk kasih karunia pembentukan-Mu dalam hidup kami. We truly thank you for the grace and the shaping in our life. Kiranya Engkau mengasihani kami. May you be merciful to us. Kiranya apa yang kami lihat di dalam Alkitab boleh terjadi dalam hidup kami. May what we see in the Bible takes place in our life. Kami berdoa kiranya baik hamba maupun seluruh jemaat yang mendengar, maupun jemaat yang ada di rumah, semuanya kami semua jangan Tuhan lalui dan lewati. Your servant pray that may myself and everyone who hear this sermon here in person and at home, that you will not let them or pass them by. Kami minta belas kasihan-Mu untuk proses kesucian itu terus boleh dijalankan dan nyata dalam hidup kami. We ask for your mercy for this process to be real in our life. Terima kasih Bapa di surga. We give thanks, O Father in heaven. Kami minta belas kasihan-Mu. We truly ask for your Di mercy. dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of the Lord Jesus we pray. Amin. Amen. Dengan tetap berdiri kita Remain